Kalau kita meninggal masuk ke alam kubur namun tidak mempersiapkan ketika kita masa hidupnya, maka dikatakan man dakhalal qabra bila zadin paka'an nama raqibal bahro bila sapinatin. Barang siapa orang yang masuk ke dalam kubur ya, namun ia tidak membawa bekal, itu paka'an nama raqibal bahro bila sapinatin, seakan-akan orang tersebut bagaikan mengarungi lautan kagak pakai perahu. Coba itu. Maka kita harus persiapkan benar-benar ya. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di sini adalah orang yang sebelum dia masuk ke alam kubur mempersiapkan bekal untuk ketenangan hidup di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurusnya, Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para ustazah, para jamaah kajian Sabtu subuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan di Sabtu pertama bulan Ramadan. Kita masih dapat melanjutkan kajian subuh kita, sehingga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Namun tak kalah penting dari semua yang telah Allah berikan kepada kita, ada 4 permata yang Allah berikan kepada kita, dan ini harus kita jaga dan kita rawat 4 permata tersebut. Yang pertama, permata yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tanamkan di dalam diri kita adalah al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua, permata yang Allah tanamkan kepada diri kita adalah ad-din, agama. Maka bagi orang yang mempunyai akal harus berpikir, terus belajar mempelajari ilmu agama. Bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, bagaimana cara puasa kita kepada Allah, maka kita pergunakan akal pikiran kita untuk memperdalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang Allah tanamkan kepada diri kita, permata al-haya'u, sifat rasa malu. Kenapa ini harus kita rawat dan kita jaga sifat rasa malu? Karena
Bagi orang yang mempunyai akal pasti akan memiliki yang namanya sifat rasa malu. Apalagi kayak sekarang nih bulan suci Ramadan, kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak melaksanakan puasa. Maka apabila banyak orang di luaran sana yang tidak melaksanakan ibadah puasa, berarti itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum mengenal Allah dan belum cinta kepada Allah. Karena bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini yang merintah langsung Allah. Sebagaimana tadi pembuka telah saya bacakan ayat suci Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Allah kagak membilang begitu. Allah kagak nyebut wahai manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Maka penting bagi kita mempunyai sifat malu ini, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika kita memiliki sifat rasa malu, kita memiliki sifat taqarrub ilallah, muqarrabah kepada Allah, yaitu selalu merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat permata yang Allah tanamkan di dalam diri kita adalah amalus soleh, yaitu amal soleh. Ini pun harus kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah apapun di alam dunia ini yang mendapatkan amal soleh namun kita tidak bisa jaga, maka ini akan hilang dan sia-sia. Mengapa kita harus menjaga amal soleh tersebut? Karena amal soleh adalah bukti bahwa kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal soleh orang tersebut dianggap beriman. Begitu. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Nasahihul Ibad, masih pada bab sulasi atau bab ketiga, isinya semua tiga-tiga. Sekarang masuk kepada makalah yang ke-19. Sebelum kita mulai kajian kita terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca umul kitab suratul Fatihah, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam hidup kita. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam hidup kita. Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan mampu untuk menjalani rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifina wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan hazal kitab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asrata. Maqalah yang ke-19, An Yahya bin Mu'az Ar-Raji. Nasihat ini disampaikan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Raji. Al-wa'izu lahu lisanun fir roja'i khususan. Jadi Yahya Mu'az ini adalah seorang al-wa'izu,
seorang yang suka memberi nasihat. Jadi al-wa'izu itu artinya adalah orang yang senang memberi nasihat. Lahu lisanun pirrojai, dia mempunyai lisan atau mempunyai bahasa atau mempunyai kata-kata sesuatu yang diharapkan orang-orang. Jadi Yahya bin Mu'az ar-Raji ini adalah seorang pendakwah yang ketika beliau menyampaikan perkara sesuatu, di dalam lisannya tersebut itu bisa mempunyai rasa agar orang tersebut merasa dirinya ini ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rojai ini adalah orang yang senantiasa ketika mendengar apa yang disampaikan beliau itu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Yahya bin Mu'az ar-Raji ini Pak, wa kalamu fil ma'rifah, dan mempunyai kalam dalam mengenal Allah. Jadi ketika beliau menyampaikan perkara sesuatu itu ingin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yahya bin Mu'az ar-Raji ini memberikan nasihat renungan untuk kita semua. Apa nasihat dari beliau? Di sini disampaikan atau dikatakan tuba liman taroka dunya qabla an tatsrukahu. Tuba, sungguh beruntung, sungguh bahagia liman taroka dunia, bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tatsrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang mampu meninggalkan dunia. Sanggup tuh Pak kita begitu? Sanggup Pak? Insya Allah sanggup kalau kita mau melatih. Arti di sini meninggalkan dunia bukannya kita enggak nyari nafkah, bukan kita enggak kerja. Silakan cari duit yang banyak. Silakan cari harta yang banyak. Namun harta yang kita dapatkan itu jangan sampai mengikat kepada hati kita. Itu maksud Yahya Mu'az ar-Raji tersebut tuh begitu. Jangan sampai apa yang kita dapatkan, apalagi urusan dunia, itu masuk ke dalam hati kita. Jangan. Cukup kalau kita banyak punya duit, nyampenya ke dalam dompet, jangan dimasukin ke dalam kepala, jangan. Cukup taruh di dalam dompet aja. Karena kalau kita masuki harta dunia tersebut ke dalam kepala, pusing Pak, pusing, puyeng. Kenapa? Apabila harta tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya keliangan kita diberikan harta banyak, diberikan uang banyak, cukup sampai di dompet saja, jangan sampai ke dalam kepala, apalagi ke dalam hati. Karena hati kita cukup diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dah kalau misalkan duit yang kita punya, harta yang kita punya, kita masukin ke dalam kepala, pasti pusing. Di kita ngaji begini pun juga nih pasti lagi mikirin duit kalau memang adanya di kepala. Namun kalau misalkan duit itu cuma cukup sampai di dompet, ya kita ngaji begini juga tenang, ya kan? Ketika diambil oleh Allah pun kita juga tidak pusing. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah, rezeki yang dikasih oleh Allah, harta banyak yang dikasih oleh Allah, itu mah Pak cuma hak pakai. Bener nggak cuma hak pakai? Iya. Kayak istri Pak, hak pakai. Ya. Sama ibu juga, suami hak pakai. Pemilik aslinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nih Pak, kalau kita ditinggal istri, ya udah biarin, jangan pakai pusing-pusing, karena cuman hak pakai. Iya, sama Bu, suami juga begitu. Ya, kalau memang suami udah kagak cinta sama kita, udah biarin, jangan diambil pusing, ganti yang baru. Iyalah, karena kan hak pakai. Pemilik aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan perlu kita pusing. Contoh, kita dari rumah datang ke masjid pakai sendal baru, cukup sendal sampainya di kaki saja. Jangan sampai kita masukin ke dalam kepala. Ntar gara-gara kita masukin ke dalam kepala, lagi sholat mikirin sendal mana baru lagi. Begitu, hilang apa kagak nih? Nah, itulah saking cintanya sama dunia sampai masuk ke dalam kepala. Orang kalau saking cintanya sama dunia, apalagi itu sendal baru, keluar dari masjid, dia ngeliat kagak ada, pasti dia tengok kanan kiri, dia cari itu sendal. Benar nggak begitu? Pasti kalau masuk ke dalam kepala. Jadi kita harus bisa memposisikan ya, apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu. Jangan sampai kita masukin apa yang kita punya diberikan oleh Allah ke dalam kepala atau hati kita. Tuh, jangan sampai harta tersebut masuk ke dalam hati, karena hati tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu ya. Lalu kata Yahya Mu'az Ar-Raji ini di sini apa? Al khairul kasiru, yaitu kebaikan yang banyak, liman syarofa amwalahu, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang membagi-bagikan hartanya. Tuh. Artinya di sini Yahya Mu'az Ar-Raji menjelaskan bahwa ketika kita diberikan harta banyak oleh Allah, kita harus bisa mentasyarufkan atau bisa membagi-bagikan harta kita kepada orang-orang yang memang harus mendapatkan haknya. Jangan sampai kita punya harta tapi kita pelit, jangan. Contoh kayak masjid ini nih, indah, bagus. Ini kan menjadi satu kebaikan yang banyak bagi kita. Kenapa dikatakan begitu? Jangan sampai kita mempunyai harta banyak, tidak kita berikan kepada kebaikan. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak, harus juga banyak memberikan kebaikan di alam dunia ini. Sehingga apa? Itulah orang yang dikatakan beruntung dan bahagia ketika memiliki harta banyak, namun ia mentasyarufkan hartanya untuk banyaknya kebaikan qabla zahabiha anhu, sebelum harta tersebut meninggalkannya. Karena pada hakikatnya harta enggak bisa kita bawa mati, enggak. Maka jangan sampai harta tersebut masuk ke dalam hati kita sehingga ketika kita mati mikirin. Padahal ketika kita mati, harta istri itu enggak bakalan yang namanya mikirin kita. Ya, itu tapi tergantung ya. Tergantung. Pasti dia pada ngerebutinnya apa kalau kita udah mati? Warisan ya. Maka kalau kita punya harta banyak, ya kita tasarufkan untuk jalan kebaikan. Jangan sampai kita tidak mentasarufkan sebelum harta kita meninggalkan kita. Itulah kata Yahya Mu'az Ar-Razi, orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang ketika dia bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Lalu yang kedua adalah orang yang beruntung dan bahagia, wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu, wabana qabrahu, dan bangun kuburannya. Jadi kita disuruh menyiapin kuburannya qabla ayyadkhulahu, sebelum memasuki kuburan tersebut. Ini kita jangan salah paham di sini. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Raji, membangun kuburan sebelum kita masuk ke dalam kuburan tersebut adalah kita kudu mempersiapkan amal-amal baik kita ketika di dunia sebelum kita masuk ke dalam kuburan kita. Kenapa dikatakan begitu, Pak?
Karena kubur itu adalah sundukul amal. Sundukul amal ini apa? Tempatnya amal. Jadi kita banyak melakukan kebaikan di alam dunia, memang khusus untuk di alam kubur. Itulah yang dimaksud kita nyiapin kuburan sebelum kita memasuki kuburan tersebut. Enggak bedanya kayak kita mau renovasi, Pak. Mau renovasi rumah, dah kita renovasi, kita baru beli rumah. Kira-kira biar itu nyaman kita apain di rumah? Pasti kita renovasi, kita bikin indah segala macam, sehingga di dalamnya kita tinggalnya nyaman. Sama seperti alam kubur, ya. Apa yang harus kita persiapkan adalah amal-amal kebaikan ketika kita di dalam dunia, selama kita masih hidup, sebelum kita masuk ke dalam kuburannya. Mengapa dikatakan begitu? Bi an amila ma fihi taunisun fil qabri. Bi an amila, dengan beramal untuk kehidupan. Kehidupan apa? Ma fihi, di alam kubur, taunisun, ketenangan untuk mendapat fil qabri, di alam kubur. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan tersebut? Satu, dengan kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita banyak memberikan sodakoh kepada orang-orang yang kagak mampu, karena itu adalah sebagai cahaya kita ketika kita hidup di alam kubur. Kalau kita meninggal masuk ke alam kubur namun tidak mempersiapkan ketika kita masa hidupnya, maka dikatakan man dakhalal qabra bila zadin pakaan nama rokibal bahro bila sapinatin. Barang siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ya, namun ia tidak membawa bekal, itu pakaan nama rokibal bahro bila sapinatin, seakan-akan orang tersebut bagaikan mengarungi lautan kagak pakai perahu. Coba itu. Maka kita harus persiapkan benar-benar, ya. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di sini adalah orang yang sebelum dia masuk ke alam kubur mempersiapkan bekal untuk ketenangan hidup di alam kubur. Banyak baca Al-Quran, itu sebagai apa, Pak? Sebagai aset kita nanti di alam kubur. Kita banyak sholat, kita banyak zakat, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu adalah sebagai nur cahaya di alam kubur. Karena penantian di alam kubur itu lebih lama daripada alam dunia, Pak. Nungguin kita hari kiamat itu lebih lama daripada hidup di alam dunia. Satu hari di alam kubur itu bagaikan 1000 tahun hidup di alam dunia. Coba itu. Kalau kita masuk ke alam kubur kagak bawa bekal, bagaimana nasib kita? Ya. Bagaimana kehidupan kita di alam kubur? Nungguin udah lama, kagak kehitung. Satu hari dalam kubur 1000 tahun di alam dunia. Masya Allah. Coba kalau kita kaliin, nggak kehitung. Kan begitu. Maka kita harus persiapkan benar, ya, sebelum kita masuk ke alam kubur. Lalu yang ketiga, orang yang beruntung dan orang yang bahagia di sini adalah wa ardo robbahu, dan dia redho kepada Tuhannya, redho kepada Tuhannya, ya. Qabla ayyal qahu, sebelum berjumpa dengan Tuhannya, redho dengan Allah, redho dengan Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita belum redho, jangan dulu dah kita mati, jangan. Karena apa? Di sini syaratnya kita harus redho dulu kalau pengen ketemu Allah. Kalau belum redho mah jangan. Yang dikatakan redho di sini apa? Biimtitsali amrihi wajtinabi nahihi, yaitu ikhlas dan redho mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan redho atas segala larangan-larangan Allah. Kita harus redho tuh. Jangan sampai kita tuh ada rasa apa namanya, kagak redho, ada rasa menyesal. Kita jalanin ibadah kayak sekarang nih,
ada rasa menyesal di dalam hati kita, ada merasa ngeluh di dalam hati kita. Puasa jangan, itu berarti kita tidak redo. Kalau kita belum redo, ya jangan pernah berjumpa, mau berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita berjumpa dengan Allah bil mauti, yaitu dengan kematian, baru kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya kita belum redo tapi mau meninggal dunia. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, kita harus redo dulu. Apapun semua yang diberikan oleh Allah, kita harus redo, kita harus siap, kita harus ikhlas menerima apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan apapun yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kategori orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang pertama, orang yang beruntung adalah dia mau meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, dia harus mempersiapkan kuburannya sebelum ia masuk ke alam kubur tersebut. Yang ketiga, harus redo apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kasih kepada kita, kita harus redo. Jangan sampai kita belum redo mau bertemu dengan Allah, karena bertemu dengan Allah itu bil mauti, dengan kematian. Tuh. Ya. Maka kita harus redo tuh. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah maqalah yang ke-20. Wal maqalatul isruna. Maqalah yang ke-20 an Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Nasihat ini datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Apa yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk kita renungkan dan kita pikirkan ketika kita hidup di alam dunia ini. Man lam yakun indahu sunnatullah. Di sini dikatakan adalah barang siapa yang tidak ada sunnatullah, ada tahu, yaitu kebiasaan-kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah-sunnahnya Rasul. Apa itu sunnahnya Rasul? Sya'nuhu, urusan-urusan Rasul, wa sunnatul auliyaihi, dan sunnah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sunnah-sunnah wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Amruhum, ya, yaitu urusan-urusan wali-wali Allah. Falaisa biyadaihi syai'un. Maka ketika kita tidak ada sunnatullah, ketika kita enggak ada sunnah Rasulullah, ketika kita enggak ada sunnah wali-wali Allah, di sini dikatakan falaisa biyadaihi syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun di dalam diri kita. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kita enggak ada sunnahnya Allah, kagak ada sunnahnya Rasul, tidak ada sunnahnya waliullah, maka kata Allah, kita tidak ada sesuatu apapun di dalam diri kita. Ya. Apa itu? Falaisa lahu syai'un yu'tadu bih. Padanya tidak ada apa-apa di dalam dirinya, kila. Maka dikatakan lahu li aliyin, kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali menyampaikan nih Pak baru. Ya. Sayyidina Ali mengatakan ma sunnatullah. Apa itu Pak sunnatullah? Di sini dijelaskan sunnatullah adalah kitsmani sirri. Ya. Artinya bisa menjaga rahasia. Ini yang dinamakan sunnatullah. Jadi kalau ada orang yang bisa menjaga rahasia seseorang, berarti orang tersebut menandakan ia punya yang namanya sunnatullah. Contoh begini, Pak Haji Haidir cerita sama saya, Tad, nih saya mau curhat. Ya, curhat begini.
Tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Tuh begitu. Tiba-tiba saya ngomong lagi ke orang, nih ada cerita, tapi jangan ngomong-ngomong. Ya, jangan ngomong-ngomong kepada yang lain. Tadi Pak Haji Hadir cerita sama saya, katanya begini. Ya. Nyampe lagi ke orang. Jadi ini bukan rahasia namanya. Nah, orang yang diberikan rahasia namun ia tidak bisa menjaga, maka di dalam dirinya tidak ada sunnatullah. Kenapa dikatakan itu sunnatullah? Karena Allah demen sama yang namanya rahasia. Kalau Allah tidak suka dengan rahasia, mungkin ketika kita berbuat maksiat, Allah langsung buka hijab kita. Hari itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita melakukan kemaksiatan tapi Allah kagak langsung balas? Karena Allah senang dengan yang namanya rahasia. Ketika kita bisa menjaga rahasia orang lain, ketika kita bisa menjaga rahasia saudara-saudara kita, itu menandakan orang tersebut punya yang namanya sunnatullah. Jadi kalau sesama saudara Islam, sesama manusia, yaitu kalau punya rahasia ya harus dijaga. Ini kadang-kadang kan mulut kita ember, dibilang ini rahasia, buset sekampung tahu. Kan gak seru gitu ya. Orang berbuat begini diceritain ke orang, ya tahu ya cukup tahu, kan begitu ya. Permasalahan apapun yang menyangkut urusan saudara kita, ya kita harus jaga, kita harus simpan. Itu namanya punya sunnatullah. Karena pada hakikatnya Allah senang dengan yang namanya sirri, dengan rahasia. Jangankan kepada kita, kepada malaikat aja Allah masih merahasiakan. Apakah malaikat tahu hari kiamat? Enggak ya. Berarti rahasia enggak? Rahasia. Itu namanya sunnatullah. Orang yang bisa menjaga rahasia dinamakan punya sunnatullah. Lalu kemudian kata Sayyidina Ali apa? Wa sunnah rasulihi. Dan apa itu sunnah rasul? Di sini dikatakan yang namanya sunnah rasul adalah orang yang bisa menjaga hubungannya di mana dia berada. Itu namanya punya sunnah Rasulullah. Mau bergaul, mau menjalin hubungan tali silaturahmi, itu menandakan orang tersebut punya sunnah Rasulullah. Dimanapun kita berada, selama kita berada di kampung tersebut, kita harus rajin-rajin menjalin hubungan tali silaturahmi. Maka orang tersebut dikatakan punya yang namanya sunnah Rasulullah. Tuh. Maka penting kita berhubungan, bergaul, menjalin hubungan tali silaturahmi dimanapun kita berada. Jangan kita punya tetangga kita kagak kenal. Jangan. Berarti kalau kita punya tetangga kita kagak kenal, kita nggak mau kenal orang, berarti kita nggak punya yang namanya sunnah Rasulullah. Kalau kita sudah tidak punya sunnah Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang rugi. Kenapa dikatakan orang yang rugi? Karena Rasul mengajarkan kepada kita harus rajin-rajin menjalin hubungan tali silaturahim. Karena menjalin hubungan tali silaturahim itu banyak manfaatnya. Yang pertama memperpanjang umur, yang kedua bisa mempermudah rezeki kita. Coba kalau kita nggak kenal sama tetangga, kita nggak mau bergaul, kita susah minjem, susah. Mau lari kemana coba? Ya kan kita lagi susah, lalu kemudian kita kagak mau bergaul, belangsak mau minjem, ya kita kenal kagak, kan begitu. Lu siapa yang mau minjemin? Lo kan kita kudu di pinggir jalan, pakai apa, mangkok, bagi Pak, minta tolong, jangan sampai dah kayak begitu. Maka menjalin hubungan tali silaturahmi itu menandakan kita punya sunnah Rasulullah. Maka harus rajin-rajin ya menjalin hubungan tali silaturahmi itu begitu.
Wakilah dan dikatakan yang selanjutnya masunna auliyaihi. Apa itu sunnah wali-wali Allah? Ihtimalul adza anin nas, yaitu senantiasa selalu berbuat baik kepada manusia, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan melipat gandakan pahala. Maka harus senang yang namanya berbuat baik kepada manusia. Jangan pernah pandang bulu, jangan pernah pandang agama, jangan pernah pandang ras, ya. Kalau mau berbuat baik saja, begitu. Enggak perlu yang namanya kita memandang. Jangankan sama orang yang kaya, jangan sama orang yang susah, sama orang yang kaya pun kita juga harus berbuat baik sesama manusia. Kalau kita sudah bisa begitu, itu menandakan kita punya sunnah wali-wali Allah. Tuh. Ya. Maka penting kita harus ikuti apa yang menjadi nasihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ya. Perbanyak ya, berbuat baik kepada manusia. Ya. Jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Kita harus jalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita beribadah namun tidak ada ganjaran pahala apa wallahu a'lamu bishawab.